semangat. Ya, kepada Bu Ari, waktu. Ya, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Bisa lambaikan tangannya yang ada di kelas. Oke, 62 ya. Bu Dwi, selamat pagi. Kelihatan loh Bu Dwi. Ya, satu-satu dan seterusnya. Baik, anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Ya, Bari berharap baik yang di rumah maupun di sekolah semua dalam keadaan sehat. Karen, sip ya, sehat dua-duanya. Karen di rumah, yang Karel di mana ini? Ya, baik dimanapun kalian berada, Bu Ari berdoa semoga dalam keadaan yang sehat, gitu ya. Nah, anak-anak, kenapa hari ini berbeda seperti hari-hari biasanya? Bu Ari minta waktu sebentar ya, tolong diperhatikan karena yang akan disampaikan ini nanti berkaitan dengan kehidupan kalian ketika di sekolah maupun ketika di rumah. Ya, jadi pagi ini Bu Ari ngomong berkaitan dengan salah satu program sekolah yang akan dijalankan. Ya, ada satu program sekolah yang akan dijalankan dan itu butuh bantuan dari kalian. Jelas ya? Dari anak kelas 1 sampai kelas 6, dari yang kecil sampai yang besar, bahkan Bapak Ibu guru harus mendukung program ini ya. Nah, apa toh programnya? Apa toh kegiatan yang akan dilakukan? Ayo kita simak bareng-bareng ya. Yuk kita simak bareng-bareng. Coba kelas 1 bisa baca? Kelas 1 mana ya ini ya? Bisa ya? Kelas 61 bisa dibaca yang di layar? Oke, 41 bisa membaca? Ini kita sama Pak Atar di mute semua ya, jadi nggak bisa terdengar suaranya. Tapi Bu Hari berharap apa yang ditampilkan di layar kalian bisa memahami, ya, kalian bisa membaca. Salah satu program yang akan dilaksanakan oleh pihak sekolah adalah sekolah berwawasan lingkungan. Sekolah berwawasan lingkungan. Jelas ya anak ya? Sekolah berwawasan lingkungan. Nah, apa itu sekolah berwawasan lingkungan? Apakah selama ini kita belum menerapkan? Ya, sudah. Sebenarnya sebagian dari itu sudah kita terapkan, tetapi belum mantap begitu ya, sehingga perlu kita mantapkan lagi. Anak-anak, sekolah berwawasan lingkungan ada beberapa aspek di dalamnya. Ya, salah satu atau beberapa hal yang Bu Ari sebutkan di pagi hari ini antara lain yang pertama adalah kebersihan. Jadi kalian nanti harapannya diminta untuk lebih lagi menjaga kebersihan lingkungan sekolah, ya, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian kerapian, ya, penghijauan, hemat energi, baik itu air maupun listrik. Ya, jadi Bu Ari pengen nanti anak-anak ketika keluar dari kelas, di kelas nggak ada orang, ya berarti AC listrik dimatikan. Ketika cuci tangan, ketika menggunakan air, kita bisa menggunakan sehemat mungkin. Ya, kemudian yang terakhir yaitu berkaitan dengan pengelolaan sampah. Nah, anak-anak seperti yang Bu Ari sampaikan di depan, sebenarnya kalian sudah melakukan, tetapi belum organisir, belum dipantau oleh sekolah dengan baik gitu ya, sehingga perlu untuk sama-sama kita mulai dengan menerapkan gaya hidup atau kebiasaan yang berwawasan lingkungan. Nah, anak-anak, titik berat yang perlu Bu Hari sampaikan di pagi hari ini berkaitan dengan pengelolaan sampah.
Kalau untuk kebersihan, kerapian, hemat energi, nanti kalian bisa dibantu oleh guru kelas masing-masing. Masing-masing teman bisa saling mengingatkan, begitu ya. Tetapi berkaitan dengan pengelolaan sampah, karena ada hal yang baru, maka Bu Ari perlu sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Anak-anak coba perhatikan yang ada di layar. Coba kalian lihat, apa yang kalian lihat di layar? Begitu banyaknya sampah yang mungkin ini ada di tempat pembuangan sampah ya. Beberapa bulan lalu sampah di sekolah tidak diambil petugas sampahnya. Kenapa? Karena tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan akhir sampah yang ada di piungan ditutup. Jadi bingung tukang sampahnya. Sampahnya ini mau dibuang kemana? Sedangkan sudah numpuk-numpuk, begitu ya. Nah, sehingga ketika sudah semua terkondisi dengan baik, lingkungan pembuangan sampah kembali dibuka, sampah baru boleh dibuang. Tetapi sebelum dibuka, ketika tempat pembuangan sampah itu ditutup, maka sampah-sampah yang di rumah-rumah, termasuk sampah yang ada di lingkungan sekolah juga numpuk ya. Dan kalian tentu tahu, kalau sampah itu tidak segera dibuang, kira-kira apa yang akan terjadi? Bau busuk, ya toh, lingkungannya jadi tidak sehat dan seterusnya. Nah, untuk itu anak-anak, sekolah berwawasan lingkungan mengharapkan setiap warga sekolah bisa mengelola dan memilah sampah. Mengelola dan memilah sampah. Ya, mari kita perhatikan yang ada di layar. Sampahmu, tanggung jawabmu. Ya, bagian angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah tempat pembuangan yang sementara ditutup, bahkan sudah ada yang ditutup. Artinya kalau ditutup berarti tukang-tukang sampah yang setiap hari ngambil sampah-sampah di rumahmu maupun di sekolah itu nanti bingung. Kira-kira sampahnya mau dibuang kemana? Kalau sudah terlalu banyak. Nah, untuk itu anak-anak, mari kita bantu mereka, terlebih-lebih kita bantu menyelamatkan lingkungan kita dengan bertanggung jawab terhadap sampah kita masing-masing. Ya, enggak perlu ngurusi sampahnya temennya. Kita lihat sampah kita masing-masing ya. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah. Yang pertama, mari nak kita baca yang ada di layar. Yuk supaya kalian fokus ya apa yang dikatakan Bu Ari. Yang pertama, tolak kemasan atau bungkus sekali pakai. Ya, jadi Bu Ari berharap anak-anak ke sekolah jangan membawa botol minum yang mungkin sekali minum langsung dibuang ya, Nak. Contoh Bu Ari sebut merek ya. Kalian bawa Aqua, kalian bawa apa itu Le Mineral, sekali minum setelah habis bungkusnya dibuang. Itu kan dari plastik sekali pakai toh. Nah, Bu Ari berharap itu bisa dihindari. Hal sederhana yang bisa kamu lakukan ya, Nak. Kalau ke sekolah, bawalah tumbler atau tempat minum yang bisa dipakai berkali-kali atau bisa dicuci. Nah, di sekolah kan sudah ada toh dispenser dengan galon. Nah, nanti kalian bisa isi ulang di situ. Begitu ya, Nak. Jadi Bu Ari berharap tidak ada lagi anak yang membawa air mineral kemasan. Tolong diingat ya, nanti kalau dibawakan papa, dibawakan mama, kalian bisa menolak ya, karena sekolah sudah menghimbau tidak diperkenankan untuk membawa botol-botol minum yang seperti itu. Begitu ya. Lalu yang kedua, kurangi penggunaan plastik. Ya, kalau Bu Ari sering lihat anak-anak bawa makanan sudah pakai tempat makan, tapi terus dibungkus plastik. Ya, plastik hitam atau plastik lorek-lorek hitam putih atau plastik yang ada
pegangannya tapi putih gitu ya. Nah, Bu Ari berharap itu tidak dilakukan lagi ya Nak ya. Kalian bisa menggunakan tempat-tempat atau kantong-kantong yang itu tidak berasal dari plastik yang sekali pakai terus dibuang. Misal kalian beli tas yang dari kain itu ya, tas yang dari kertas, paper bag dan seterusnya. Atau Bu Ari sering lihat seragam olahraga. Kalian ke sekolah pakai seragam merah putih, tapi di tasmu itu ada seragam olahraga. Nah, ada itu seragam olahraganya yang dibungkus plastik. Ya, nanti setelah dipakai lalu plastiknya dibuang. Nah, Bu Ari berharap hal-hal seperti itu dikurangi. Ya, mohon bantuan untuk guru wali kelas bisa memantau anak-anak sehingga sampah-sampah plastik yang ada di sekolah kita itu bisa untuk dikurangi. Selanjutnya bisa menggunakan bahan-bahan yang awet dan tahan lama sehingga tidak perlu untuk sekali buang. Manfaatkan sampah untuk menjadi barang baru ya, seperti mata pelajarannya Coach Tia ya, entrepreneur, kalian diajari bagaimana menggunakan sampah itu menjadi berkah ya. Sampah di tangan seorang entrepreneur bisa menjadi sesuatu yang menghasilkan nilai, baik itu nilai secara sosial maupun nilai secara keuangan. Kemudian yang terakhir, olahlah sampah organik atau dapur menjadi kompos atau pupuk alami. Nah, nanti kalian juga akan diajari akan hal ini. Baik, anak-anak, saya rasa jelas ya apa yang disampaikan oleh Bu Ari berkaitan dengan keinginan sekolah untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Kemudian, ini yang tadi Bu Ari sampaikan, bagaimana cara kita mengurangi sampah plastik. Ya, pertama, bawa paper bag. Ya, kalau tadi baju olahraga dimasukkan ke dalam tas kresek, mulai sekarang masukkan di dalam paper bag atau tas kain, begitu ya. Kemudian menghindari sedotan plastik. Nah, nanti mungkin di kantin mulai hari Senin sudah tidak ada lagi sedotan plastik ya, karena sudah akan diganti dengan yang lainnya. Nah, nomor 3, seperti yang Bu Ari sampaikan tadi ya, pakai botol minum. Pakai botol minum yang bisa diisi ulang, tidak sekali pakai langsung dibuang. Lalu yang keempat, pakai kotak makan. Jangan sekali makan lalu dibuang, kayak styrofoam dan seterusnya. Itu harapannya bisa dihindari ya, Nak ya. Kemudian yang kelima, hindari penggunaan kemasan plastik. Nah, ini adalah cara-cara yang bisa kita lakukan untuk setidaknya menjadi siswa atau warga sekolah yang berwawasan lingkungan. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mencintai lingkungan kita. Salah satu caranya adalah dengan pengolahan sampah. Kita mulai dari sini dulu ya. Nanti selebihnya ada penghijauan, hemat energi, dan seterusnya. Kalian akan dibiasakan untuk itu. Nah, anak-anak, bagian terakhir dari Bu Ari, tolong diperhatikan dengan baik ya. Ini bagian terakhir dan ini yang paling penting. Ya, bagian terakhir dan paling penting. Bu Ari harap semua mata tertuju pada layar. Ya, baik yang di rumah maupun di sekolah, tolong perhatikan gambar yang ada di layar. Nah, anak-anak, mulai besok Senin, tempat sampah yang ada di sekolah, setiap tempat, ya, setiap sudut sekolah, akan ada 3 tempat sampah berjajar seperti ini. Ya, jadi tidak satu lagi yang warna hitam, tapi mulai besok Senin sudah ada 3 tong sampah yang akan berjajaran. Tempatnya bersebelahan. Nah, mari kita mulai biasakan untuk membuang sampah sesuai dengan tempatnya. Anak-anak bisa perhatikan, kalau besok ada tempat sampah warna hijau, warna kuning, dan warna biru. Ya, ayo kelas 22. Ya, baru lihat lo ya, kelas 22 bisa dilihat di papan tulis. Oh, kok papan tulis ya, yang ada di layar?
Ya, Bu Ari harap besok tidak ada yang salah memasukkan sampah ya. Jadi kalau kalian nanti membuang sampah, sisa makanan, ya, daun-daunan, sampah-sampah basah, buanglah di sampah warna hijau. Tempat sampah berwarna hijau. Kalau kalian mau membuang sampah yang berasal dari plastik, styrofoam, buanglah di tempat sampah warna kuning. Kalau kalian mau membuang sampah dan itu berasal dari kertas, maka buanglah di tempat sampah warna biru. Jelas ya? Sampai sini bisa dipahami? Coba Bu Ari mau lihat kelas yang sudah paham angkat tangannya. Ini kelas berapa ini yang sudah mengangkat tangan? Ya, oke. 31 sudah oke. Mika Andresa paham. Kemudian Nolan sudah paham. Ini kelas 22 paham. Nael paham ya. Kelas 11 paham, 31 paham. Oke, 43 paham, 61 paham. Ya, baik. Anak-anak bukan hanya sekedar paham, tapi Bu Ari ingin kalian melaksanakan sesuai dengan pemahamannya ya. Sudah dijelaskan di pagi hari ini. Besok kalau ada anak yang usil, main-main ya, buang sampahnya sengaja disalah-salahkan, ya jangan 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 ini ya, maksudnya ndak usah khawatir karena pasti akan tertangkap oleh CCTV ya. Sekalipun kamu ngaku tidak Bu, tapi kalau dicek di CCTV dan itu kelihatan, ya terpaksa kalian harus mengakui kesalahannya. Ya, jadi anak-anak di bagian terakhir sekali lagi Bu Ari tegaskan, mulai besok hari Senin, pertama, tempat sampah sudah akan dipilah sesuai dengan jenis sampahnya. Lalu yang kedua, hindari atau kurangi penggunaan sampah plastik. Gitu yang Bu Ari sampaikan di pagi hari ini ya. Bu Ari berharap kalian paham apa yang Bu Ari sampaikan. Lalu mulai besok Senin kita mulai action-nya ya. Kita mulai melakukan mana sampah dibuang di mana, kemudian bagaimana cara kita mengurangi sampah plastik. Bukan hanya anak-anak yang harus melakukan, tetapi Bapak Ibu guru, semua warga sekolah melakukan hal yang sama. Begitu ya, Nak ya. Itu poin pertama yang Bu Ari sampaikan berkaitan dengan pengelolaan sampah. Nanti untuk kebersihan, untuk penghijauan dan seterusnya kalian akan disosialisasikan oleh guru-guru wali kelas kalian masing-masing. Tapi yang jelas dari pihak sekolah tetap menghimbau anak-anak, satu, kurangi penggunaan sampah plastik, dua, mari kita membuang sampah sesuai dengan tempatnya. Begitu yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar untuk hari ini. Selamat menikmati berkat Tuhan hari ini. Sehat-sehat selalu ya. Jadi anak yang hebat, jadi anak yang nurut sama Bapak Ibu guru. Terima kasih banyak Bu Elis. Waktu selanjutnya saya kembalikan. Bu Ari, terima kasih anak-anak, Bapak Ibu guru, kita sudah siap ya beraction hari Senin. Ada polisi loh, polisinya siapa? CCTV ya. Jadi ada polisi yang mengawasi. Kalau salah tidak bisa mengelak lagi. Kalau sama Pak polisi mungkin masih bisa. Tapi kalau CCTV, aduh, sangat susah deh. Ya, baik, kita akan bersama-sama untuk melakukan itu, berjuang bersama, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Sekali lagi, terima kasih Bu Ari, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah berperan pagi ini, Pak Atar, juga Bu Rosa, Bu Dewi, Bu Sur, Bu Ari, Bu Rahel, Bu Wiwit yang tadi sudah ambil bagian di dalam. Baik, kita akan menutup semua rangkaian kita pagi ini. Kita akan kembali dengan aktivitas kita. Semangat belajar, baik yang di rumah maupun yang di sekolah. Jangan lupa ya, Bapak Ibu Guru Wali Kelas untuk presensinya ke Bu Wiwit atau ke saya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Dadah.